teman-teman semuanya, balik lagi nih bareng aku Caroline di episode video tutorial. Jadi di video kali ini bakal berbeda sama video-video sebelumnya. Kenapa kayak gitu? Soalnya di video kali ini Caroline pengen ngajak teman-teman semua untuk belajar bareng gimana sih cara membaca Firefox. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman perlu membuka website Firefox di smartphone teman-teman melalui aplikasi Google. Nah, untuk di layar utama akan muncul seperti yang ada di layar saat ini. Nah, teman-teman, sekarang Caroline bakal ngejelasin di bagian network overview. Jadi di bagian network overview ini ada 19 bagian. Yang pertama itu adanya blockhead. Blockhead itu merupakan jumlah blok yang sudah terpecahkan atau sudah dibentuk. Kemudian ada latest block. Latest block itu merupakan waktu terakhir blok tersebut terpecahkan. Kemudian ada namanya network storage power. Network storage power itu merupakan jumlah storage yang terkumpul dari awal rilisnya project Firefox ini hingga saat ini. Berikutnya ada active miners. Active miners ini merupakan jumlah penambang yang aktif dari awal dirilisnya Firefox ini hingga saat ini dan sudah terdaftar resmi di Firefox. Nah, kalau untuk block reward itu hadiah yang diberikan untuk penambang apabila berhasil memecahkan kode blok. Sedangkan 24 hours average mining reward merupakan hadiah rata-rata per 24 jam bagi penambang berdasarkan jumlah kapasitas terabyte. Sedangkan 24 hour file production itu merupakan produksi dari Filecoin selama kurun waktu 24 jam. Berikutnya ada current sector initial pledge, di mana maksudnya di sini jumlah deposit yang dimaksudkan oleh penambang, di mana biaya per mesinnya itu dihitung 32 GB. Berikutnya ada total pledge collateral, di mana maksudnya di sini total dari pengumpulan deposit saat ini. Berikutnya ada 24 hour message, dimana maksudnya 24 hour message ini pesan-pesan yang masuk dalam kurun waktu 24 jam yang mencakup hasil mining, pengiriman koin, serta user dan lain sebagainya. Berikutnya ada circulating supply, dimana maksudnya di sini circulating supply itu merupakan perputaran dari Filecoin itu sendiri. Lalu ada total account. Total account di sini merupakan jumlah akun atau wallet yang sudah dibuat dari awal Firefox ini dirilis hingga saat ini. Berikutnya ada average block interval, dimana di sini maksud dari average block interval itu rata-rata waktu blok terpecahkan per hari selama 24 jam. Berikutnya ada average block per chipset, dimana maksudnya di sini adalah rata-rata blok yang diproduksi dalam kurun waktu 24 jam. Selanjutnya ada cost of selling sector, dimana di sini biaya gas yang wajib dibayarkan penambang dihitung per terabit. Berikutnya ada current base fee, dimana maksudnya di sini biaya dasar saat ini. Lalu berikutnya ada burn fee. Burn fee itu jumlah Filecoin yang dihanguskan saat ini. Lalu ada total max supply. Total max supply itu jumlah maksimum supply Filecoin. Berikutnya yang terakhir ada circulating rate. Circulating rate itu merupakan jumlah presentasi dari perputaran Filecoin dibagi dengan max supply per 24 jam. Berikutnya ada 24 hour base fee variation, dimana maksudnya diagram grafik dari biaya dasar per 24 jam. Teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya ada storage power distribution, dimana di sini merupakan diagram dari total storage mining dari masing-masing penambang. Berikutnya ada late tip set. Late tip set itu merupakan histori terakhir dari para penambang yang mendapatkan hasil mining. Caroline bakal ngejelasin selanjutnya top miners. Top miners itu merupakan urutan dari nomor 1 hingga paling terakhir, dimana urutan ini diurutkan berdasarkan jumlah storage yang disediakan oleh setiap penambang. Pasti teman-teman pada bertanya-tanya kan di bagian miner kenapa ada tulisan F0688165. Itu merupakan identitas yang diberikan oleh Firefox untuk para penambang, dimana di bagian Firefox kita diberikan kode akses yaitu seperti yang ada di layar saat ini. Nah teman-teman, setelah teman-teman baca tentang top miners, Caroline bakal menjelaskan tentang rich list. Jadi rich list ini merupakan urutan penambang paling terkaya berdasarkan balance miningnya. Nah untuk sekarang Caroline bakal ngajak teman-teman semuanya untuk masuk di bagian penambangan user.
Di sini kita bisa mengambil contoh dari ipfs.co.id, di mana kode identitasnya itu F0498920 seperti yang ada di layar Anda saat ini. Setelah itu, teman-teman bisa search dan akan muncul seperti yang ada di layar saat ini. Nah, Caroline bakal ngejelasin dari miner overview. Di miner overview itu ada address balance. Address balance itu merupakan total keseluruhan hasil mining yang dimiliki atau yang didapatkan oleh penambang serta jumlah deposit yang dimiliki penambang saat ini. Berikutnya ada available balance. Available balance itu merupakan hasil koin yang tersedia yang dapat ditarik oleh penambang tersebut. Berikutnya ada initial pledge. Initial pledge itu merupakan jumlah deposit dari penambang. Berikutnya ada log reward. Log reward itu merupakan hasil penambang yang hasilnya terkunci dan di mana log reward ini sedikit demi sedikit akan masuk ke available balance. Nah, berikutnya itu ada adjust power. Adjust power itu merupakan jumlah storage penyimpanan yang disediakan oleh penambang. Di adjust power ini ada rate, rank, raw bait power, win count, total reward, sector size, dan sector status. Di sini Caroline bakal ngejelasin yang pertama itu rate. Rate itu merupakan presentasi penambang adjusted power per 24 jam. Lalu ada rank. Rank itu merupakan peringkat berapa penambang saat ini. Berikutnya ada raw byte power. Raw byte power itu merupakan total mesin mining yang sedang bekerja saat ini atau yang sedang beroperasi saat ini. Berikutnya ada win count. Win count itu merupakan jumlah kemenangan yang didapatkan oleh penambang. Selanjutnya ada total reward. Total reward di sini maksudnya total fine coin yang didapatkan oleh penambang hingga saat ini. Berikutnya ada sector size. Sector size itu merupakan perhitungan kapasitas mesin per satu unitnya. Di sini satu mesin itu sama dengan 32 GB. Selanjutnya ada sector status. Sector status itu merupakan jumlah mesin yang dimiliki oleh para penambang. Nah, teman-teman dapat lihat di layar saat ini ada warna hijau, warna merah, dan warna kuning. Maksud dari warna hijau merupakan aktif, warna merah itu rusuh, sedangkan warna kuning masih diperbaiki. Berikutnya ada mining data nih. Jadi mining data itu merupakan data mining yang bisa dicek hasilnya oleh para penambang, di mana para penambang dapat mengecek hasilnya dalam kurun waktu atau periode waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, maupun 1 tahun. Berikutnya ada power growth. Power growth itu merupakan penambahan mesin pada periode yang dipilih. Sama halnya seperti daily power growth dan miner equivalent. Di sini mereka dapat memilih kapan penambahan mesin pada periodenya. Contohnya seperti 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, maupun 1 tahun. Lalu selanjutnya ada block mine. Block mine dan win count. Di sini hasil yang didapatkan pada waktu pengecekan data dapat dirasiokan pada reward ratio. Selanjutnya ada mining efisiensi. Mining efisiensi di sini merupakan rasio hadiah blok kumulatif penambang daya di mana penyimpanannya yang disesuaikan dalam periode yang dipilih. Berikutnya ada lucky value. Lucky value itu merupakan rasio blok aktual yang dihasilkan dari nilai teoritis dari para penambang. Lucky value merupakan referensi dari penambang. Selanjutnya di account change. Account change itu merupakan grafik dari mine overview. Apakah ada penambahan ataupun pengurangan. Berikutnya ada power change. Power change itu merupakan grafik dari adjust power. Selanjutnya ada account overview. Account overview itu merupakan detail dari penambang. Selanjutnya ada message list. Message list ini merupakan history dari pesan-pesan yang diterima oleh penambang. Oh ya teman-teman, gimana, sudah paham kan dengan penjelasan dari Caroline? Kalau misalkan masih kurang paham, teman-teman bisa cantumin pertanyaan teman-teman di kolom komentar kita, atau bisa langsung chat kita di akun sosial media kita yang bakal Caroline share linknya di deskripsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat karena kita di sini masih saling belajar. Oh ya, jangan lupa dukung terus YouTube channel kesayangan kita semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you next video.